dengan Ewinton, Country Head Service and Solution PT Fujitsu Indonesia. Pak Ewin, kita lanjutkan kembali dialognya. Kalau tadi sebelum jeda kita membahas bagaimana sebetulnya pemerintah juga perlu mengambil peran begitu ya untuk terus mendorong transformasi digital di tanah air. Tapi sejauh ini sebetulnya insentif atau kebijakan seperti apa yang lebih diharapkan lagi dari pelaku industri teknologi ya yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk bisa terus mendorong industri teknologi atau teknologi di tanah air begitu agar mungkin lebih bisa bersaing ya dengan negara-negara yang ada di kawasan. Baik, saya rasa insentif yang paling tepat untuk kita sebagai pelaku industri adalah bagaimana pemerintah bisa mendukung pelaku usaha untuk ekspansi keluar. Jadi saya percaya sekali anak-anak bangsa kita itu mempunyai kemampuan yang tidak kalah dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan di luar sana. Jadi kita membutuhkan promosi dari pemerintah untuk membawa anak-anak bangsa kita untuk dipromosikan ke negara lain atau ke dunia internasional. Baik, lalu terkait dengan AI ini menarik ya, sebetulnya tadi di awal kita pernah membahas bahwa AI ini ada kemungkinan untuk bisa memangkas begitu ya beberapa profesi atau beberapa pekerjaan ya, tapi juga menciptakan lapangan kerja baru. Nah, Anda sendiri melihatnya untuk di tanah air sendiri sejauh ini SDM ya terkait dengan adopsi AI, apakah sudah seiring sejalan atau artinya kita masih membutuhkan SDM yang memang lebih bisa mampu lagi untuk mengoperate AI, karena walau bagaimanapun AI tetap dioperasikan oleh manusia begitu kan. Jadi saya melihat kita masih membutuhkan persiapan yang lebih matang lagi untuk mengadopsi AI di dunia usaha. Kita berinteraksi dengan customer kita dalam mempersiapkan AI di industrinya mereka atau di perusahaannya mereka. Ada hal yang kita pertimbangkan dengan sangat hati-hati. Memang penggunaan AI sendiri membutuhkan kompetensi SDM dengan kompetensi yang memadai. Dan hal tersebut sebenarnya kita bisa dapatkan dengan anak-anak bangsa kita. Tapi bagaimana dengan melakukan transformasi pekerjaan sebelumnya. Nah, ini yang kita saat ini masih terus berdiskusi dengan customer agar kita tetap dapat membangun tapi tanpa mengurangi hak karyawan yang lainnya. Baik, tapi kalau dari Fujitsu sendiri ya, artinya sejauh ini apakah peran dari AI ini memang sudah cukup memberikan artinya peran yang cukup signifikan, baik dari mungkin cost efisiensi, waktu, dan juga mungkin sistem dari perusahaan itu sendiri. Seperti apa? Kami menilai AI ini sangat memberikan manfaat yang sangat besar sekali. Jadi dengan fungsi automation dan fungsi decision making, itu sangat membantu kami dalam melakukan decision making atau mengambil langkah-langkah bisnis lainnya. Dengan AI, kita dapat merasakan data yang sebelumnya itu hanya menjadi data, tidak terlalu banyak dimanfaatkan, saat ini dapat dikelola sehingga memberikan beberapa insight kepada kita sebagai pelaku usaha untuk mengambil keputusan. Tentu saja dengan keputusan yang lebih cepat, gerakan lebih cepat, dan kita akan bisa go to the market dengan lebih cepat. Baik, terima kasih Pak Ewin. Lalu selanjutnya Pak, ini kalau berbicara mengenai infrastruktur ya, ini kan sebetulnya sangat penting ya, infrastruktur digital yang kuat. Bagaimana Fujitsu sendiri begitu ya mengambil peran untuk berkontribusi dalam membangun ekosistem infrastruktur digital yang andal dan juga tangguh di Indonesia sejauh ini? Untuk sesi infrastruktur, kita selalu berpedoman bahwa kekuatan dari Fujitsu adalah di teknologi dan R&D. Jadi hal tersebut kita selalu promosikan kepada customer kita, baik itu di sektor private maupun di sektor government. Kami harapkan dengan melakukan introduction ini atau melakukan perkenalan ini, mereka dapat mengadopsi hal tersebut. Dan seiring berjalan itu tentunya saja akan membantu industri secara global. Baik, lalu dalam konteks globalisasi ya, bagaimana Fujitsu mengintegrasikan inovasi dan juga pengalaman globalnya ke dalam inovasi dan juga pengalaman lokal strategi bisnis di Indonesia ya, untuk bisa mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan juga panjang begitu jangkanya. Baik, ini menarik. Kita di Fujitsu, kita selalu menghargai bagaimana peranan dari masing-masing negara atau representatif. Saya ambil contoh di Fujitsu Indonesia kita mempunyai produk yang kita kelola sendiri, yang kita develop sendiri, yaitu software untuk rumah sakit yang kita sebut dengan Fujitsu Micron. Jadi sistem ini dibangun oleh anak bangsa, 100% oleh teman-teman Fujitsu, tetapi menggunakan framework dari Fujitsu Global. Sehingga yang kita harapkan adalah kualitas tetap terjaga, tetapi dihasilkan oleh anak-anak bangsa. Jadi ini sudah merupakan bukti bahwa Fujitsu tidak hanya
berbicara pada bisnis, tetapi juga meleverage kekuatan dari negara-negara yang lainnya. Baik, lalu berbicara mengenai target begitu ya. Apa target Fujitsu untuk di tahun 2024 dan juga di tahun-tahun mendatang, dan juga mungkin produk-produk apalagi yang saat ini mungkin sedang dikembangkan untuk kemudian diluncurkan di tahun ini dan juga di tahun mendatang? Baik, di Fujitsu Indonesia kita akan fokus terhadap data, karena ini sangat realisasinya dengan AI atau machine learning. Jadi kita akan memperkenalkan berbagai macam offering kita terhadap data dan analitik. Dan untuk kedepannya kita selalu berpedoman pada Fujitsu Uvance. Ini adalah tagline kita untuk memadukan teknologi dan data di dunia usaha. Jadi ada 7 area yang seperti saya sebutkan. Jadi di area business applications, di area digital shift, dan di area hybrid IT. Ini adalah 3 area dari segi teknologi. Sedangkan di marketnya kita selalu menyasar kepada manufacturing, retail, healthcare atau di rumah sakit, dan di trusted society atau government. Baik, terima kasih Pak Ewin untuk penjelasannya. Semoga saja digital dan juga teknologi di tanah air ini dapat terus tumbuh positif begitu ya, dan juga sukses selalu untuk Fujitsu dan juga Anda. Terima kasih banyak sudah hadir di studio CNBC Indonesia. Salam sehat dan sukses selalu untuk Anda.